Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Kamu harus membayar semua ucapan kamu terhadap saya. Awas kamu. Lihat kamu saya. Awas. Dion, kamu bentak-bentak siapa, Dion? Tante Farah ya, dia datang ke sini mau ngejenguk kamu. Dia bohong, Dion. Dia bohong. Dia kesini mau mengambil anak saya, bukan mau menjenguk saya. Suruh dia keluar, Dion. Jangan kasih dia masuk. Kamu jangan takut ya, saya udah usir dia dari sini. Saya udah usir dia ya. Kamu udah usir dia. Dia orang yang gak nyerah, Dion. Dia pasti akan kembali lagi. Kamu jangan takut ya. Kalau dia pengen ketemu kamu, dia harus berhadapan sama ayah saya dulu. Dia pasti kesini lagi bersama papanya Andi. Ayahnya Andi pun saya nggak takut ya. Saya akan hadapin dia. Dion, saya nggak mau kamu berantem sama papanya Andi, Dion. Saya nggak mau bayi saya merasa saya benci sama kakeknya. Nanti kalau dia lahir, dia bisa benci sama kakeknya sendiri. Dion, hanya ada satu jalan. Kita harus segera menikah. Kalau kita udah menikah, anak ini akan menjadi tanggungan kita berdua. Dan gak ada orang yang bisa merampas dia. Iya ya, saya akan siapin semuanya. Tapi pernikahan kita akan dilangsungkan setelah kamu sembuh ya. Setelah kita nanti nikah, kita akan bersatu. Dan kita akan jadi suatu keluarga yang bahagia. Apa kamu bilang? Dia melarang kamu ketemu dengan Maya? Betul, Mas. Dan bukan cuma itu, Mas Ferry. Dia membentak-bentak saya di depan umum, Mas. Mana dia hampir menampar saya. Dan dia mengancam saya yang pada akhirnya dia mengusir saya dari rumah sakit, Mas Ferry. Mas Ferry, ini sungguh sudah kelewatan kan, Mas Ferry? Saya sudah tidak tahan lagi, Mas. Padahal saya datang ke situ kan hanya untuk menenangkan Mayang, Mas. Tapi apa yang Dion melakukan ke saya, Mas? Saya dianggap seperti sampah. Mayang itu kan sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri kan, Mas? Apa saya salah? Apa saya salah terhadap Dion, Mas? Farah. Saya janji sama kamu. Ini untuk terakhir kalinya Dion menghina kamu. Kesabaran saya sudah habis. Kamu lihat saja nanti. Saya akan buat dia merangkak untuk minta maaf atas segala kekesaran sama kamu. Tapi Farah, saya juga harus melindungi Mayang dan cucu saya dari Dion. Besok saya akan temui Mas Bram di Jogja untuk minta pengertian beliau tentang Mayang. Kamu tunggu saya saja di rumah sakit. Besok dari Jogja saya akan langsung ke rumah sakit. Baik, Mas Ferry. Saya akan tunggu di rumah sakit. Ya, terima kasih Farah.
kita harus melindungi Mayang dari Dion. Dion itu kan bukan ancaman bagi Mayang, Fer. Dia tuh anak baik-baik. Mas Bram, selama ini Mas Bram sudah diperdaya olehnya. Mas Bram tidak tahu kan apa yang dilakukan Dion terhadap adik saya kemarin. Mas, kemarin Dion mengusir adik saya pada saat dia menengok Mayang di rumah sakit. Apa Mas Bram mau Mayang didampingi oleh laki-laki bajingan seperti itu? Nah, kita harus cepat bertindak, Mas. Mustahil Dion berbuat seperti itu, Fer. Kalaupun dia berbuat seperti itu, pasti karena ada alasannya kuat. Lagi pula dia pernah berjanji akan merawat Mayang sebaik mungkin. Jadi Mas Bram beranggapan bahwa adik saya berbohong pada saya? Bukan begitu maksud saya, Fer. Saya hanya ingin mengusulkan agar kita jangan sampai terbawa emosi. Dan melakukan tindakan yang akan melukai Mayang. Ingat, Fer. Secara fisik, secara emosi, secara mental, sekarang ini Mayang agak lemah. Nah, karena itu, Mas, kita harus cepat bertindak. Kita harus cepat menyingkirkan Mayang dari Dion. Percaya sama saya, Mas. Mayang akan jauh lebih aman kalau dia tidak di samping Dion. Tidak. Saya tidak bisa melakukan itu, Fer. Tidak mungkin. Dalam lubuk hati saya merasa justru Mayang itu akan lebih aman kalau didampingi Dion daripada orang lain. Makanya, kita jangan memisahkan mereka berdua. Mas Bram, Mas betul-betul egois. Seakan-akan Mas ingin menguasai semuanya. Loh, kamu kok bicara seperti itu, Fer? Saya juga sama berhak mendapatkan cucu saya. Dan ingat, Fer, yang mengandung cucu kita adalah anak saya. Dan saya tidak mau anak saya terluka gara-gara emosi kamu itu. Jadi sekarang ini Mas mengancam akan mengambil cucu kita untuk diri Mas sendiri. Itu yang Mas bilang kan? Apa boleh buat? Melihat emosi kamu yang membabi buta seperti itu, Fer. Saya tidak mau anak dan cucu saya terluka. Mas Bram tidak akan bisa merebut cucu saya. Dan saya pernah bilang, dialah satu-satunya penerus keluarga saya di dunia ini. Jadi apapun yang terjadi, akan tetap saya pertahankan. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada saya. Kamu lupa, kamu berhadapan dengan siapa? Saya juga ini kakek dari cucu saya. Saya tidak peduli Mas siapa. Ingat Mas, apapun yang terjadi, saya tetap mempertahankan cucu saya. Apapun yang terjadi, akan saya lakukan. Ingat, dan camkan kata-kata saya ini. Mana sih Mas Ferry udah jam segini kok belum datang? Kemana dia ya? Hari ini adalah hari terakhir kamu untuk ketemu Maya. Karena saya dan Mas Ferry akan memisahkan kamu dari dia untuk selamanya. Dion? Mama langsung dari rumah ya? Gimana keadaannya? Sayang ya? Iya. Dah. Jadi, Dion adalah anak perempuan jahanam itu. Itu berarti Dion adalah adiknya Andi. Kalau Mas Ferry tahu semua ini, maka semuanya akan berantakan. Semua yang saya impi-impikan akan hilang untuk selamanya. Halo.
hidup kita akan hancur sekarang. Kita seperti masuk neraka, Mas. Ma, ada apa sih, Ma? Mama ini bicaranya seolah-olah dunia sedang kiamat. Keadaannya sekarang memang seperti kiamat, Mas. Baru saja saya melihat Poni dan Dion. Dan ternyata Poni itu adalah ibunya Dion, Mas. Apa? Foni itu ibunya Dion? Betul sekali, Mas. Bayi terkutuk yang dia bawa 20 tahun yang lalu itu sekarang tumbuh menjadi si bajingan Dion, Mas. Dan Mas Ferry bisa datang kapan saja ke sini. Kalau dia lihat mantan istrinya bersama anak bungsunya yang selama ini dia cari-cari, Mas, maka semuanya akan hancur. Hidup kita hari ini juga akan hancur, Mas. Tidak, Ma. Mas Ferry tidak akan ke Jakarta hari ini. Dan dia juga tidak mungkin ketemu sama Foni dan Dion. Mas ini ngomong apa sih? Sudah jelas-jelas Mas Ferry itu akan ke sini setelah pulangnya dari Jogja, Mas. Ma, tidak. Beberapa jam yang lalu, Mas Ferry menelpon dalam perjalanan pulang dari Jogja. Tahu nggak? Mas Ferry bertengkar dengan Mas Bram soal siapa yang mau mengurus cucunya itu. Dan Mas Ferry bertekad menempuh jalur hukum. Sementara Mas Ferry sibuk dengan urusannya itu, kita bertindak, Ma. Kita merencanakan sesuatu. Jadi, Mama tenang saja. Tenang, Ma. Mas Ferry tidak akan ke Jakarta sebelum pengacaranya itu selesai mengurus surat-surat perwalian bayi itu. Andi, sekarang kita ronsen kaki kamu sekali lagi. Ronsen? Ya. Kemarin kan sudah ronsen, Sof. Ayo, kita perlu ronsen kaki kamu sekali lagi. Ayo, Andi. Loh, Sof. Saya kan biasanya pakai kursi roda. Kenapa sekarang pakai berangkar? Andi, kamu ingat pesan dokter Baron. Kamu harus banyak istirahat. Kamu tidak boleh banyak bergerak. Jadi pakai ini lebih aman. Ayo, suster tolong. Mbak Mayang, Mbak Mayang, kita ke laboratorium dulu ya, kita cek menyeluruh ya. Saya ngantuk, dokter. Salah minum obat. Nggak apa-apa kok, kita cuma tiduran aja ya. Tolong, suster.
Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.